Kebetulan Pak Kapolsek tadi minta maaf tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Banjarmasin. Nah, kita lanjut. Kecakapan hidup. Pramuka membekali anggota dengan keterampilan hidup. Contohnya, kemampuan bekerja sama. Di Pramuka itu akan diajarkan. Kepemimpinan dan problem solving. Apa itu problem solving? Mencari masalah. Artinya kakak mengharap kalau adik-adik Pramuka punya masalah, mungkin alangkah baiknya boleh dicurhatkan ke teman atau kakak pembina atau sama rekan-rekan kalian lah, yang bisa menghasilkan sebuah keputusan atau kesepakatan. Nah, jadi anak-anak Pramuka itu tidak semata-mata ketika menghadapi sebuah masalah lalu dia depresi, lalu mengambil jalan pintas, lalu dia mengambil keputusan sendiri. Tidak. Itu yang dibilang tadi problem solving tadi. Nah, yang berguna dalam menghadapi berbagai situasi termasuk masalah Kamtibmas. Ketika adik-adik sekalian itu punya problem, kita ambil sebuah contoh problem mungkin yang memang antara sesama teman ya, mungkin boleh disampaikan. Tapi kalau kita tidak menyampaikan, tidak berpikir secara jernih, mungkin di situ adik-adik Pramuka mungkin akan mengambil langkah negatif, contohnya dimusuhi, ya, atau didiami. Seorang Pramuka tidak bisa seperti itu. Nah, lanjut, kesadaran hukum. Melalui kegiatan seperti Saka Bayangkara, anggota Pramuka belajar tentang hukum dan peraturan perundang-undangan serta pentingnya mentaati aturan demi keamanan bersama. Seterusnya, kesadaran lingkungan. Pramuka juga berperan dalam menjaga lingkungan karena lingkungan yang bersih dan sehat berkontribusi pada terciptanya rasa aman dan nyaman. 2. Peran nyata dalam Kamtibmas. Saka Bayangkara. Ada yang mengerti Saka Bayangkara? Ayo yang mengerti arti Saka Bayangkara. Nah, Saka Bayangkara itu adalah satuan kerja Pramuka yang bekerja sama dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, maksudnya gini, adik-adik sekalian, adik-adik Pramuka itu dapat membantu pengaturan lalu lintas, pengamanan kegiatan masyarakat seperti memberikan penyuluhan tentang Kamtibmas. Artinya dari sisi Kamtibmas, karena anak-anak Pramuka atau adik-adik Pramuka ini kan sudah dilatih. Yang pasti kalian sudah dilatih PBB, benar ya? Baris berbaris, disiplin. Nah, jadi dari kepolisian itu mengharapkan disiplin yang kalian terima di sekolah atau di Pramuka itu bisa kalian implementasikan ke masyarakat. Ya, paham sampai di situ? Nah, adik-adik Pramuka juga terkadang diajak bersama kepolisian menangani penanggulangan bencana alam. Pramuka aktif dalam kegiatan tanggap darurat, evakuasi, dan distribusi bantuan saat terjadi bencana alam yang merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan. Seterusnya, pencegahan kejahatan dengan menanamkan nilai-nilai positif dan memberikan kegiatan yang bermanfaat. Pramuka dapat membantu mencegah remaja terjerumus dalam perilaku negatif yang dapat mengganggu Kamtibmas. Terusnya, partisipasi dalam program pemerintah. Pramuka dapat mendukung program-program pemerintah terkait Kamtibmas seperti program keamanan lingkungan, program anti narkoba, dan program-program lainnya. Contoh kegiatan penyuluhan tentang narkoba. Pramuka dapat memberikan informasi
tentang bahaya narkoba dan dampak pada kehidupan pribadi masyarakat. Pramuka juga dapat diajak kerja bakti. Anggota pramuka dapat melakukan kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pramuka juga dapat diajak mengatur pengaturan lalu lintas. Pramuka dapat membantu mengatur lalu lintas pada saat kegiatan masyarakat atau saat terjadinya kemacetan. Di sini yang pernah mengatur lalu lintas ada nggak? Pernah ya? Nah, kenapa dari kepolisian setiap ada acara Lebaran, Natalan atau hari besar, kami selalu koordinasi sama Kak John. Ini yang kakak sampaikan tadi. Karena dari pihak kepolisian itu yakin kalau anak-anak pramuka itu lebih berdisiplin. Ya kan, kalau kayak kemarin Lebaran pos-potis ada yang ikut, ada kan? Pada saat itu adik-adik pramuka sudah ikut menjaga Kamtibmas, mengatur lalu lintas, membantu kepolisian. Nah, disitulah peran kalian. Nah, adik-adik pramuka juga dapat menyampaikan tentang keselamatan berkendaraan. Makanya adik-adik pramuka mulai hari ini kalau bisa jangan ada yang pakai kendaraan tidak pakai helm. Sepakat? Kenapa? Karena kita kan harus menjadi contoh. Nah, nanti kalau dibilang pramuka serta dalam menunjang ketertiban masyarakat dalam sistem kepolisian dalam pengaturan lalu lintas untuk mengatur Kamtibmas, itu Pak, pramukanya ini nggak pakai helm. Nah, jadi itu yang perlu kakak sampaikan. Jadi pada kesimpulannya, pramuka memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga Kamtibmas, tidak hanya melalui pendidikan, karakter, tetapi juga melalui kegiatan nyata di lapangan. Dengan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang mendukung Kamtibmas, pramuka dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Sampai sini ada yang paham? Atau kakak mau bertanya dulu? Nah, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, kakak mau tanya, misi kalian atau tujuan kalian mengikuti pramuka? Ayo kita santai aja. Ayo jangan malu. Tadi kan sudah saya sampaikan kan? Boleh izin berdiri perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Fiona Putri. Saya mengikuti pramuka. Saya ingin memperluas ilmu dan
Oke, cukup. Berarti itu aja. Menambah ilmu sama ingin mengenal apa itu pramuka. Oke, yang lain. Yang lain. Kakak cowok yang mana nih? Yang lagi tulis tuh. Perkenalkan, nama saya Renggu Gustiawan. Tujuan saya mengikuti pramuka adalah untuk melatih mental dan berusaha memperbaiki masalah yang telah dilalui dan berusaha disiplin dan untuk menjadi contoh yang terbaik. Terima kasih. Yang lain. Ya, kakak tempel belakang. Dan lihat ini. Ya, ya, yang kamu tengah ini. Perkenalkan, nama saya Rita Eksa. Sebenarnya saya mengikuti pramuka itu, saya itu cuma penasaran apa itu pramuka dan isinya. Sebenarnya saya cuma kayak gak ada tujuannya dari awal. Nanti saya tuh penasaran itu saya tuh kalau lihat orang pramuka nih kayak, oh dia bisa gitu sampai di titik itu, dia tuh kayak pokoknya bikin penasaran. Oke, penasaran ya. Oke. Iya. Yang lain. Kakak belum menemukan satu jawaban yang menurut kakak sudah pernah diajarkan Kak Jo. Oh, ini baru semua ya? Ini? Oke, siapa namanya? Engki, coba. Kakak mau tanya motivasi kamu. Kamu sudah pernah pramuka ya? Motivasi kamu masuk atau mengikuti kegiatan pramuka ini? Izin Pak, perkenalkan, nama saya Gus Suryadi. Untuk motivasi saya selama ikut pramuka itu, saya termotivasi dari kakak sepupu saya, Pak. Awalnya itu saya melihat kakak sepupu saya itu kok pramuka, saya bilang lihat kakak itu asik dan juga bisa gitu kan, yang dipakai di bajunya itu lengkap, bagus. Jadi saya kayak menarik lah ikut pramuka, dari situ termotivasi dari kakak saya, kakak sepupu saya yang bernama Kak Purwani. Itu. Ya itu dia. Oke, coba dulu. Coba yang gimana di depan sini? Ini siapa namanya? Kak. Ya. Penampilannya menurut kalian bagaimana? Selain keren. Kakak mau bertanya, apakah penampilan orang yang tidak pramuka itu kira-kira seperti Kak Hengki nggak? Tidak. Kakak mau nyampaikan, apa motivasi kalian ketika kalian memilih untuk mengikuti pramuka? Kalau Kak Hengki ini berpakaian rapi seperti ini, kira-kira apa namanya? Apa?
mengikuti pramuka pertama untuk mendisiplinkan diri. Satu. Yang lain. Ya. Kira-kira yang ini cocok nggak jadi kakak pembina kalian? Cocok. Kalau kita ganti ini yang bukan pramuka cocok nggak jadi pemimpin? Berarti ketiga belajar kepemimpinan. Benar ya? Tadi kakak sudah menyampaikan, kakak sudah menyampaikan motivasi adik-adik sekalian. Yang pertama adalah satu, belajar disiplin. Yang kedua, menambah wawasan. Apa itu wawasan? Pengetahuan. Dari pengetahuan yang kalian dapatkan di kegiatan pramuka itu, kakak mau kasih satu contoh. Ketika kalian berkemah, apa yang kalian dapatkan? Pengalaman, kebersamaan. Benar ya? Kenapa Kak John suruh bawa ikan asin, bawa beras? Tujuan pramuka kalian dikumpulkan pada malam hari. Mungkin ada hal yang perlu kalian pelajari. Mohon maaf, mungkin ada kalian anak mami yang tidak mengerti memasak, yang tidak mengerti menggoreng telur. Maka dengan kegiatan pramuka tadi, itu yang kakak bilang tadi, disitulah kalian memahami bagaimana kebersamaan tadi, memasak, berbagi, mengatur. Kan Kak John gak bilang bawa KFC, enggak kan? Gak pernah kan dibilang bawa daging. Pramuka itu akan selalu kebutuhan yang sederhana. Artinya di mana adik-adik pramuka dibentuk menjadi orang-orang yang seperti kakak bilang tadi, yang berdisiplin. Kalau kalian kalah disiplinnya sama orang yang tidak pramuka, mundur dari pramuka. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh disiplin di kegiatan pramuka? Ya, silakan deh. Nama saya contoh disiplin tadi seperti bahwa Lanjut. Itu yang saya bilang. Karena adik-adik sekalian adalah seorang pramuka, maka ketika kalian mempertanyakan sesuatu, apa yang kalian lakukan? Mohon izin, nama saya ini, izin bertanya. Itu adalah bagian daripada disiplin dan bagian daripada pengetahuan yang kalian dapatkan di dalam pramuka tadi. Pak. Nah, coba adik-adik, maaf nanti lihat ketika ada orang berkumpul atau apa, ada yang bertanya, pasti langsung berdiri, ya kan? Tanpa menyebutkan identitas. Kenapa? Karena dia tidak pernah diajarkan bagaimana tata krama. Ada tata krama, contohnya kita ini sesi materi Kamtibmas, ya kan? Kalian sudah mendapat didikan dari pramuka tadi tentang bagaimana tata cara bertanya. Contoh, mungkin kalau Adi pernah melihat sidang DPR kan? Izin bertanya nomor sekian, nomor sekian. Nah, kan begitu. Kayak kalian tadi kan berdiri memperkenalkan, itu sudah termasuk daripada tata krama. Nah, jadi yang mau kakak sampaikan, kakak berharap ketika kalian mengikuti pramuka, jadilah adik-adik sekalian menjadi orang yang lebih baik daripada yang tidak mengikuti pramuka. Kakak tidak membandingkan
Namun kakak berharap dari pelajaran dan pengetahuan yang kalian dapatkan di dalam pramuka, kalian bisa menjadi manusia yang lebih berguna. Atau adakah di anak pramuka kita yang tukang mabuk, tukang minum, tukang cabut, ada nggak? Bolos sekolah, kalau zaman kakak dulu cabut itu nggak masuk sekolah gitu ya. Nah, tukang bolos. Ada? Enggak. Ada. Thank you. Di mana peran kalian di situ? Ketika kalian anak-anak pramuka mengetahui, mungkin kalian punya teman yang bukan anggota pramuka, kalian boleh menasihati. Makanya kita bilang tadi, jadilah kalian contoh di sekolah kalian, di kelas kalian. Dan jangan sampai nanti anak pramuka yang ngajak bolos kan? Boleh. Maka ketika kalian menampilkan sesuatu yang kurang pas, cermin pramuka kalian itu hilang. Kalau di Polres Kota Baru itu dibilang dia Saka Bayangkara. Nah, dia di Polres. Jadi kayak saya bilang tadi, pas kegiatan lebaran, Natal, hari besar, kita menggunakan pramuka. Kenapa? Karena kami percaya pramuka itu sudah diajarkan disiplin. Paham ya sampai sini ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. Kita santai aja deh, kita relax. Itu yang saya mau tanya dulu itu, apa penasaran? Ayo, mau nggak? Enggak Kak, enggak ada yang ditanyain. Mana yang tanya? Lagi mau tanya? Kan penasaran dia loh. Semua ada besar nih. Ini dua-duanya John berdua. Silakan, deh. Nah itu paling sering kakak lihat di pos polisi membantu. Aktif ya? Iya, sampai dia udah kayak kolong kakak lihat. Jadi saja nanti Mungkin di sekolah ada tindakan pembulian, mau lihat, mau ngomong takut, mau begini, mau ada. ya, boleh. Peran kalian di situ. Kalau ada yang membuli, ada yang mungkin agak keluar daripada jalur, boleh sampaikan ke kakak pembinanya, nanti kakak pembina yang menyampaikan ke saya. Gak masalah, tidak apa-apa. Nanti ibaratnya kita tutup rahasianya, kita simpan. Boleh. Atau mungkin adik-adik lihat Pak si A itu sering bolos, Pak si A itu sering memaki kawannya, sering memukul temannya. Itu peran kita tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, kan fenomena pambar ini kita mengalami ada pelaku minum komik. Nah, kemarin kita Papua itu pernah ada SMA. Saya tak setuju juga sama ojek. Nah, itu juga peran kakak-kakak ini, ya, sebagai dan jimbung aja. Ya apa ya? Kita pengen pramuka juga sebagai garda depan Kamtimas. Juga nanti pas di kampung kalian di desa Senayan ada kegiatan ronda itu bisa akan nyinggung situ. Nah, nanti kan ada TKK ya, TKK itu juga untuk hari itu juga.
ada yang mau sampaikan? Silakan lihat. Oke. Ya, silakan. Packnya. Perkenalkan, nama saya Kamelia. Saya ingin bertanya, Kamtipmas itu apa? Kamtipmas. Kamtipmas itu adalah sebenarnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, jadi kenapa materinya pada hari ini peran nyata pramuka dalam Kamtipmas? Akan perjelas lagi. Gunanya pramuka ini untuk membantu keamanan di lingkungan masyarakat itu apa? Salah satunya contoh yang dibilang Pak Yosi tadi, mungkin kalian, Pak di sini ada yang jual komik, Pak di sini ada yang komik-komik. Nah, ketika kalian adik-adik sekalian menyampaikan hal itu, kalian sudah berperan dalam hal penyampaian Kamtipmas. Ya. Ayo, apa lagi yang tidak dipahami? Izin bertanya, saya Nurhayati. Tadi Bapak ada berbicara tentang misalnya kayak mabuk-mabukan gitu. Semisal Bapak kayak misalnya ada kayak pergi ke suatu tempat, misalnya yang ada di Jatian sana, terus Bapak menemukan adanya anak di bawah umur, terus misalnya Bapak mengenali bahwa oh ini anak pramuka nih gitu. Tindakan apa yang Bapak lakukan untuk anak tersebut? Terima kasih. Ini pertanyaannya untuk semuanya. Untuk semuanya. Oke. Ada lagi, nanti kakak jawab semua. Sebentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya perkenalkan nama saya Cahaya Mami Ajaran. Saya pertanyaannya hampir sama Kak Nurhayati, tapi perbedaan ini kalau misal kakak kejadian juga itu menemukan ternyata di sana yang ikut serta juga ada lapor polisi. Itu cara penyelesaiannya kayak gimana? Ya, Oke, terima kasih. Ayo, nggak apa-apa, kita sharing. Maaf, izin bertanya, nama saya Raja Salari. Pertanyaan saya di sini ada mental kepemimpinan. Nah, dari mental kepemimpinan ini kan biasanya kita dibekali public speaking. Nah, ada orang yang kadang dia nggak bisa ngomong, nggak bisa menyampaikan isi pikiran dia. Gimana menurut Bapak? Caranya? Maksudnya tidak bisa menyampaikan sesuatu, pemalu gitu lah ya. Ya, ada kata-katanya itu yang tidak sesuai dengan isi pikirannya, sudah dipahami. Jadi sebenarnya di otaknya sudah ada ilmunya, tapi dia kasih ke orang dia nggak bisa sama sekali. Oke, paham. Oke, jadi ada 3 pertanyaan. Jadi kakak kasih jawaban dulu. Yang pertama, saya mau tanya dulu. Siapa tadi Nurhayati? Sama? Pernah nggak melihat kakak di Jati? Enggak, kita terbuka. Ya, ada setiap hari di situ. Oke. Terus tuh pas saya tanya sama yang punya jadiannya, katanya kan saya tanya apakah di situ nggak ada keamanan dari polisi, kau boleh membuka tempat seperti itu. Terus orangnya bilang oknum polisnya itu ikut serta. Nah, jadi begini adik-adik sekalian. Yang pertama,
Kalimantan ini. Jadi kepolisian itu punya wilayah yang gampang adik-adik terima ya. Kayak Kecamatan Pamukan Barat, Pamukan Utara itu polsek kayak sekarang. Dia mencakup wilayah, berarti ada 18 desa. Mayang Sari contohnya, Raja Jaya, Senayan, Bengkutu, Bakau, Harapan Baru, sampai Kecamatan desa. Itu yang pertama. Yang kedua, penegakan polisi tentang yang dibilang tadi yang di bawah umur ya, sini ya, situ, di bawah umur. Sebenarnya ini bukan wewenang kepolisian. Ada aturan itu 17 tahun ya, 17 tahun baru bisa bekerja. Nah, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas kepolisian dalam hal seperti yang Adi bilang tadi, ketika melihat anak di bawah umur kerja di kafe. Ya, contoh anaklah umur 12 tahun kerja di kafe. Karena ini banyak sangkutannya. Apa yang saya bilang tadi tentang sangkutan yang mungkin faktor ekonomi. Nah, ketika kami dari pihak kepolisian yang kami lakukan di situ adalah sebenarnya hanya sama posisinya seperti ada di sekalian, melaporkan kembali atau menghimbau untuk tidak menggunakan, untuk tidak mengalah, untuk tidak mempekerjakan si adik tadi. Nah, terkait minumannya, minuman itu untuk Perda Kalimantan Selatan itu di atas 5%. Jadi ada beberapa peraturan yang kita lansui. Artinya setelah kalau dia di bawah 5%, itu wewenangnya sebenarnya polisi ini mengamankan yang mabuknya tadi ya. Kenapa? Mabuk tidak ada aturan untuk bisa mempenjarakan. Yang ada itu kepolisian kita bisa mengamankannya. Nah, kalau terkait adik-adik tadi bertanya kenapa membiarkan, tidak ada pembiaran. Contoh nih, ada yang mabuk, pihak kepolisian itu cuma bisa mengamankan satu kali 24. Dan selebihnya kita kembalikan kepada orang tua. Nah, terkait minuman tadi, di situ ada yang dinamakan Perda, peraturan daerah, berarti wewenangnya kabupaten. Jadi ya semata-mata terkadang masyarakat melihat minuman ini, kenapa sih polisi nggak nangkep gitu. Nah, karena medsos ini Pak sekarang sudah familiar lah ya, artinya dalam penindakan kita itu kadang langsung dibully. Dan sudah banyak kita dari masyarakat itu semakin paham. Saya tidak bilang polisi tidak berwenang dalam penindakan, itulah berhak. Nah, biar ada sekalian paham di Kota Baru itu untuk sidang miras itu dia dalam 1 minggu kalau tidak salah ada hari Kamis. Jadi boleh membayangkan bagaimana betapa sulitnya polisi dalam menerapkan sebuah aturan. Contoh, hari ini kita tangkap si ayam ini, sidangnya itu hari Kamis. Sementara sidang miras itu Perda, apa yang dikatakan Perda itu adalah peraturan pemerintah yang dibuat daerah. Hukumannya apa? Denda. Paham kan? Ya. Denda. Beda tindak pidana, beda dengan kejahatan. Setahun yang lalu si A melakukan sebuah kejahatan pembunuhan, hukum masih berlaku. Hari ini ada yang mencuri, si A mencuri, pasalnya sudah ada,
Kita tangkap proses lempar. Nah itu saya bilang tadi, itulah perbedaan Perdanya tadi. Perda itu peraturan daerah, jadi yang mengkonsep ini daerah. Makanya ada keputusan bupati nomor sekian. Contoh peraturan bupati yang terbaru sekarang, dilarang merokok di tempat fasilitas umum. Sulit kan? Nah, jadi saya mengimbau kepada adik-adik pramuka terkait minuman, boleh disampaikan ke kakak pembina atau ke saya. Polsek kita, Polsek Kecamatan Pramuka Utara ini, Utara, Barat, dia memiliki 2 kecamatan, masing-masing desa itu ada babinnya. Kebetulan saya sendiri babin di Desa Mayangsari. Di Marga Jaya itu ada namanya Pak Muklis. Nah mungkin adik-adik kalau melihat ada yang kurang pas boleh disampaikan kepada kita. Paham ya terkait minuman tadi? Tapi kalau adik pramuka punya gangguan paham, bisa diamankan pada hari ini. Tidak masuk kantor. Sama kayak sepeda motor. Ketika ada problem seperti ini, ada pertanyaan orang tua, kenapa Pak Polisi sepeda motornya nggak lengkap, nggak istilah. Lalu kita kembalikan kepada diri kita. Di kecamatan kita ini penghasilan penduduknya kan bertani. Nah, artinya kami dari kepolisian masih melihat sisi yang lebih terpenting. Kalau kami gajian semua, mungkin ada di kampung masuk juga. Sepeda motor mungkin masuk semua. Lalu di situ ada namanya sebuah kebijakan. Contoh mau pelanggan. Mungkin bapaknya punya 2 motor, 1 anaknya yang bagus dan 1 pribadi. Kalau kita razia yang kenal blong, yang nggak lengkap, yang nggak berhilir, polsek itu biasa dibakar orang. Jadi ini yang saya bilang tadi, kita juga mengharapkan perlahan. Seiring nanti berkembangnya waktu, zaman, atau ekonomi meningkat, pengetahuan bertambah, ini masyarakat juga nanti berkurang juga. Kan nggak mungkin dia pakai sepeda butut terus kan pasti ada dari sepeda butut. Di situ nanti ada waktu. Ya, paham ada lagi? Saya kok kalian mau jadian ya? Kalau ini bertala ya? Mampir bang. Iya, coba jangan jadian komik itu. Nah, sama kayak komik. Kami dari kepolisian untuk menangkap komik itu artinya kita sharing ya, biar ada yang sekalian paham. Komik ini punya izin edar dari kementerian kan. Jadi polisi itu nggak bisa nangkap komik tadi. Kenapa? Karena dia mengantongi izin yang namanya izin edar untuk menjual. Kenapa? Karena komik dipakai orang untuk sakit kepala ya, sakit kepala apa itu. Yang jadi masalah itu yang menyalahgunakan, sekali makan 1 kotak. Nah di sinilah saya bilang tadi peran pramuka tadi. Jadi kalau ngomong itu jangan kotak kesini gila. Nah, ya kepolisian nggak mungkin menangkap tokonya si A ini berkopi. Artinya tadi ada beberapa kendala
buktinya banyak, ya kan? Buktinya butuh, baru kita bisa mengamankan dia. Dan itu kita tidak berhak menahan dia. Apa yang kita lakukan? Pembinaan. Apa itu pembinaan? Yang paling bahasa kerennya menasehati. Kalau itu tidak baik. Namun kalau masalah komik tidak bisa. Kalau kita mau mempidanakan toko ini terus sebenarnya bisa. Ada lagi? Saya tahu biasanya acara-acara besar ini kayak seperti tahun baru atau lebaran itu biasanya pawai Pak. Gimana caranya dia orang pawai itu tidak ikut ngobrol motor atau suaranya bisa kan mengganggu masyarakat. Gimana untuk biar anaknya suka ngobrol di setiap acara itu tidak ada lagi. Gimana sih? Gimana? Nah, jadi kembali ya terkait hal seperti itu. Masuk 2024 kemarin kita mencoba menertibkan itu. Saya rasa dari pramuka juga itu. Satu, keterbatasan personil. Personil polsek kita ini ada 16. Ada sebagian rekan kita yang mau cuti lebaran, ya paling ada 23. Dan untuk mengamankan sebegitu banyaknya manusia, ini yang kakak bilang tadi, betapa sulitnya. Mungkin adik-adik sekalian pernah melihat di TV yang sampai ribut bakar pos apa, ya karena mendukung hal yang seperti itu. Kayak tahun 2000, tahun kemarin ya 2005, kita biarkan sampai sepuasnya mereka geber itu, sampai ada yang pecah knalpotnya, ada yang ini. Kenapa? Itu yang saya bilang tadi, ketika kita melakukan teguran, itu akan menjadi sebuah gejolak. Nah, makanya saya bilang sama adik pramuka, polisi itu begini, dia akan mengambil suatu langkah, di mana langkah itu mungkin terlihat seperti pembiaran, tapi bukan membiarkan. Contoh, polisi pada malam tahun lebaran kemarin bukan membiarkan mereka mengeber mengapakan itu, tapi polisi lebih cenderung melihat ke kamtipmasnya tadi, ke keamanannya tadi, dengan pertimbangan satu, beberapa personil. Ya kan? Kita ibaratnya ada pramuka kemarin ya kurang lebih sekitar 10 orang, polisinya hanya ada 7, masanya dibuat. Artinya di sini kita melihat, itu saya bilang tadi, polisi pramuka kita harus bisa melihat situasi. Dalam berarti di dalam hal melihat situasi itu yang saya bilang tadi ada di pramuka. Ketika kalian mengikuti pramuka, maka pengetahuan kalian, wawasan kalian, dan cara berpikir kalian pasti jauh berbeda dengan yang tidak pernah mengikuti kegiatan pramuka tadi. Contoh, seorang pramuka ketika melihat orang hanyut, jangan bertolong langsung.
pengetahuan yang memiliki tadi. Pasti ada kan jajaran pramuka cara menolong orang yang gelap, kan begitu, cara mengambil keputusan. Langkah ke-8 adalah membiarkan sampai ketika dia mungkin sudah ada berkurang tenaganya ke rumah, baru kita lakukan tindakan. Ini yang dibilang langkah. Kamu sini paham ya? Pak, ada yang bertanya lagi sebelum kita tutup. Soalnya saya dikasih kado waktu 5 jam. Yang terkait pramuka saja, satu lagi. Dan silakan terkait pramuka, mungkin terkait Saka Bayangkara, karena Saka Bayangkara ini induknya di polisian, ya, baik dari Polres, Polsek, hal lain. Dan waktu kita, Ya, silakan. ya enggak. Izin Kak, mungkin pertanyaannya agak tapi saya penasaran. Nah, tadi kan yang seperti kakak bilang, kalau pramuka itu berperan penting dalam ya, nah, misalkan saya ada di kota lain selain Senayan, contohnya Kota Baru. Terus saya itu lagi main di gang-gang kota situ, di tempat situ. Terus saya lihat anak-anak muda kayak lagi miras, rokok. Nah itu apa yang saya harus lakukan? Sedangkan saya bukan penduduk asli situ. Yang harus saya lakukan itu apa? Karena kan saya anak pramuka. Ya, saya. Sebenarnya langkah yang ada dilakukan bisa melakukan ke polsek yang ada seperti di tempat wilayah tadi. Contoh, kalau anggaplah kejadiannya di Bakau ya. Di Bakau itu ada posko. Ada posko, datangi, sampaikan sama Pak Polisi yang di sana. Bapak, Pak izin Pak, saya anggota pramuka dari anggaplah dari Pampakan atau dari Kerak. Kebetulan main di sini dan saya melihat di sana ada orang Pemalang, ada orang Lampung. Karena jati diri kalian sebagai pramuka itu yang saya bilang tadi, otomatis akan tertanam rasa ingin menegakkan keadilan tadi. Kalau misalkan Pak Polisinya nggak percaya gimana? Kalau Pak Polisinya nggak percaya, sampaikan sama Pak Johnson. Percaya. Terima kasih Kak, saya atas jawaban. Oke, udah. Oh, ada pertanyaan lain nanti bisa. Kalau dulu ada Jumat ya, Pak. Nah, di Polsek itu ada giat Jumat curhat. Jadi kalau ada hal bisa aja ke Sampai hari ini belum pernah kakak melihat ada anggota pramuka ke polsek. Jumat curhat ya. Programnya Pak Kapolsek ya. Terus sekali datang, kayak yang tadi itu. Pak Polisi, di sana ada yang mabuk. Kayaknya sih harus sekolah. Bapak sudah datang. Iya. Ayo, Jumat depan kakak tunggu di polsek. Di Polsek mungkin ada bentuk ya, ada program Jumat curhat 24 jam. Sudah berlangsung lama yang saya tahu saya curhat.
Cuma tidak menerima curhatan tentang pacarnya ya. Nah, kalau pacarnya main tangan boleh, terkecuali kakak mau menyampaikan kalau dia punya teman seperti itu putus. Tidak ada masalah. No, yang tadi ya? Oh ya, maaf. Jadi yang perlu kakak sampaikan terkait PD ya, untuk menyampaikan sesuatu di muka umum ya. Saya mau cerita, kakak mau cerita sedikit. Pertama kakak menjadi seorang polisi dinas 1 bulan di Kecamatan Gunung Pati Selatan. Kakak pernah disampaikan disuruh kepala desa menyampaikan kata sambutan. Dengan terpaksa dan menjaga wibawa, kakak maju. Muka merah, kelihatan, gemetar. Pertama kakak dinas, kalau bukan kepala desa, langsung disuruh maju, masih kata sambutan. Sama seperti yang ini. Apa yang kakak bilang? Selamat malam, tolong jangan ada yang bawa barang ya. Sekian, habis itu kakak turun. Lalu mereka berpikir, apa yang mereka pikirkan? Maklum, itu polisi kembali. Saya hanya menyampaikan sama adik-adik pramuka, biasakan berani. Itu siapa? Tanya dia. Kakak yakin dia tidak semata-mata karena malam ini dia berani tampil. Artinya ketika ada sekalian merasa grogi, jangan dengarkan kata hatimu yang satu lagi. Contoh, siapa yang mau bertanya? Ya kan? Ada tuh selalu dua di hati kita. Bertanya enggak? Pede saja, biar sama, biar apa? Itulah yang diajarkan pramuka tadi, keberanian. Tidak akan ada yang menghukum, tidak akan yang ada yang mencela ketika kita salah penyampaian. Percaya. Maka disitulah pramuka tadi tampil. Kalau ada 3 tahun mengikuti pramuka, tampil di depan tidak berani. Berarti selama 3 tahun mengikuti pramuka 0. Karena kalau kita terbiasa ragu ya, itu lama-lama semakin takut. Tapi sekali ada yang berani tampil, biasa. Yang penting berani dulu. Nanti ketika kamu sudah selesai, kembali ke orang tua ke kursi, di situ kamu nanti belajar lagi. Karena itu tampil ke depan itu memang sebuah kebiasaan. Sama kayak kakak. Tadi dikasih Kapolsek materi ini 3 lembar mau kakak apa tadi? Apa yang saya bikin ini? Kasih gambarnya tadi siang. Cuma rasa tanggung jawab kita, artinya apa rasa tanggung jawab kita? Perintah. Maka tadi akan kakak bacakan. Apa yang bisa kakak terangkan? Nah, itu kakak bilang tadi, kalau kalian memiliki pemikiran, contohnya ada grogi atau apa, jangan banyak mikir. Nah, makanya biasanya anak-anak pramuka itu biasanya pasti lebih berani dia tampil. Karena ada yang nyanyi, ada maju, ada apa. Nah, itulah salah satu hal positif yang kalian dapat di kegiatan pramuka tadi. Saya punya anak cewek itu namanya Kelly, itu pramuka. Dulu pemalu. Tapi sejak dia 2 tahun terakhir itu pramuka,
Bagaimana kalian untuk mendapatkan hal positif tadi? Yang kayak saya bilang tadi, jangan ikut-ikutan. Tapi niatkan kamu itu pramuka untuk merubah pribadimu, merubah karaktermu. Dan satu hal kata tambahin terkait kenakalan remaja. Kakak waktu besar. Kalian yang masih SMA, kakak masih saran, jangan berpacaran. Ini di luar konteks. Mengagumi boleh. Mengagumi boleh. Kakak punya anak SMA itu selama tahun ini sampai hari ini tidak pernah kakak kasih satu kali pun keluar rumah malam. Apakah dia bilang saya seorang bapak yang kecil? Apa yang saya tekankan sama dia? Pilih pacaran atau pilih sekolah? Sekolah. Saya sebagai orang tua hanya bilang, boleh kau mengagumi kecantikan teman sekelasmu, tapi jangan mencintainya. Kenapa? Saya mau bilang begini. 3 bulan yang lalu, salah satu sekolah di Kabupaten Bogor, SMP kelas 2, pacaran. Mohon maaf, mereka sudah melakukan hubungan yang tidak lama. Saya bertanya sama dia, kenapa kau lakukan itu? Karena saya. Saya tanya laki-lakinya, kenapa kau tega melakukan itu? Saya mencintai. Saya tampar bukannya. Saya mau bilang sama adik-adik, saya menganggap ini sudah dewasa. Tolong dipegang pesan saya. Tidak ada seorang laki-laki pun yang mencintai perempuan ketika dia melakukan hal yang tidak baik itu. Ketika kalian perempuan, Anda laki-laki yang mengatakan itu, bukti cintamu katanya, kita harus melakukan itu, suruh makan itu batang kelapa. Kita lari di sini. Kakak itu pacaran sama ibunya itu 6 tahun. Tahun sekolah. Kakak kumpul sama dia sekitar 7 tahun. Kumpul di Kota Baru. Kami pacaran itu dari Sumatera. Dia merantau ke sini, mengikuti saya. Apakah saya seorang laki-laki yang bilang mencintainya dia ketika saya merusak dia? Bagaimana ketika saya kecelakaan? Seandainya kita belum nikah, kita sudah melakukan, saya kecelakaan. Pantaskah saya mengatakan dia kita sayang? Tidak pantas dong. Kalau kita mencintai perempuan, kita tidak akan berpikir ke sana. Jadi bagi kalian perempuan, tolong jaga kehormatan sendiri. Saya berapa kali menangani kasus di sini, anak SMP Pak. Apa SMP? Enak pernah dia bilang, sayang Pak. Ada deh. Tak bisa dia makan cinta deh. Jangan deh.
cinta itu ada sewaktu kalian belum bersatu. Kalau kalian sudah bersatu, siapa yang ngasih kalian makan? Tuhan. Maka ada pertikaian di dalam kebutuhan. Kenapa? Cinta kenapa dengan tidak bisa dimakan? Mana bisa kalau kata cinta datang dari sini, beli susu, beli beras, beli ini, beli anak-anak. Makanya banyak yang kalau muda itu putus di tengah jalan. Jadi kalau kalian itu sekolah dulu tinggi, cinta itu bisa dimakan. Saya sampai hari ini sudah punya anak 3, saya tidak mencintai dia. Saya tidak mencintai dia. Kenapa? Karena dia sudah menjadi dirinya saya, sudah menjadi diri saya. Paham? Artinya ketika kita dipersatukan menjadi suami istri, dia nggak akan lari lagi, nggak ada lagi kayak waktu pacaran itu yang sama, yang makan di rumah dia makan sendiri. Apa? Tanya Pak Yosef. Artinya rasa waktu kita masih belum bersatu, ini ketemu, ini nelpon, tidak ada lagi. Adanya itu sudah diri kita, sudah bagian daripada diri kita. Ya. Itu yang dibilang cinta sejati. Cinta sejati itu lebih baik dia pergi, yang penting dia bahagia. Bukan bilang kalau kamu mencintai aku mau begini, itu bangsat namanya. Iya, ada yang cowok dari bangsa tuh. Oke, mungkin itu aja ya. Pelajaran kata titip untuk laki-laki, fokus kalian belajar apa yang kita lihat. Karena Polri juga sekarang mencari Polri. Kalau dia dari pramuka itu sebenarnya ada poin, artinya poin itu diutamakan, cuma ada kelasnya mungkin dari pendidikan. Saya pas kira-kira itu kalau nggak salah itu sesi itu langsung putus. Artinya banyak hal-hal positif yang kalian dapatkan di dalam kegiatan pramuka. Ya mungkin Pak John, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf sama adik-adik kalau ada